Di akhir tahun 2024 ini, ada banyak pilihan HP 2 jutaan yang gak cuma murah, tapi juga bisa kasih performa gaming yang gahar. Gimana rasanya main game berat kayak PUBG, Genshin Impact, atau Mobile Legends di HP harga segini tanpa nge-lag? Nah, di video ini, aku udah pilih HP-HP terbaik yang gak cuma punya spek ngebut, tapi juga tahan lama buat gaming maraton. Jangan skip, karena bisa jadi HP idamanmu ada di sini, dan kamu gak mau kelewatan info penting ini. Tecno Pova 6 ini punya banyak hal menarik, terutama buat kamu yang suka HP dengan vibe gaming. Desainnya keren banget, pakai Dynamic Tag yang bikin tampilannya stand out. Layarnya udah AMOLED, gede, tajam, jadi cocok banget buat main game. Ditambah lagi, ada stereo speaker dengan Dolby Atmos. Baterainya gede, 6000 mAh, dan ada pengisian cepat juga. Performa juga nggak main-main, pakai Helio G99 Ultimate yang bikin lancar buat multitasking atau main game berat. Kameranya 108 megapiksel, hasil fotonya detail dan oke banget buat ukuran ponsel di kelasnya. Sudah pakai Android 14, plus fitur Dynamic Port yang bikin makin modern. Tapi, ponsel ini belum mendukung 5G. Terus, nggak ada kamera ultrawide, dan perekaman video maksimal cuma Full HD. Jadi, kalau kamu suka eksplorasi fotografi atau video, mungkin agak kurang puas di bagian itu. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi. iQOO Z9X ini menarik banget buat kamu yang nyari smartphone dengan performa oke dan desain simpel. Desainnya minimalis, tapi tahan air, lumayan banget buat ngurangin kekhawatiran pas hujan atau cipratan air. Layarnya juga lega, refresh rate 120 Hz bikin scrolling sama gaming terasa smooth. Performanya nggak main-main, Snapdragon 6 Gen 1 bikin lancar buat main game berat. Memori luas, ada slot micro SD juga, jadi kalau mau nyimpen file banyak nggak perlu khawatir kehabisan space. Kameranya oke, perekaman video stabil, cocok buat yang suka bikin konten ringan. Plus, ada speaker stereo sama NFC buat kebutuhan modern. Baterainya 6000 mAh, dijamin awet banget buat dipakai seharian penuh. Tapi, buat yang suka eksplorasi fotografi mungkin kurang maksimal. Pengisian cepatnya juga ada downgrade, jadi nggak secepat beberapa model lain. Dan sayangnya, layarnya belum pakai AMOLED. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi. Tecno Pova 5 Pro 5G ini punya performa yang oke banget, apalagi pakai chipset Dimensity 6080. Multitasking dan gaming lancar jaya dengan layar 120 Hz yang bikin pengalaman main game terasa lebih smooth. Plus, ada gyro hardware buat kamu yang suka main game yang butuh sensor akurat. Yang menarik lagi, desainnya naik kelas, ada lampu notifikasi yang bikin HP ini kelihatan lebih modern. Stereo speakernya juga bikin pengalaman audio lebih maksimal. Fast chargingnya meningkat, dan sekarang ada slot memori khusus, jadi nggak perlu rebutan slot sama kartu SIM. Tapi ada beberapa hal yang kurang. Kameranya standar aja, nggak ada ultrawide, jadi mungkin agak kurang fleksibel buat foto-foto. Baterainya juga sedikit menurun kapasitasnya dibanding versi sebelumnya. Dan bobot bodinya lumayan berat, jadi bisa bikin tangan cepat pegal kalau dipakai lama. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi. Infinix Note 40 ini punya banyak hal menarik, terutama buat yang cari HP serba bisa. Performanya pakai Helio G99 Ultimate, jadi untuk gaming lancar banget. Desainnya juga kece, ada fitur aktif halo yang bikin HP ini beda dari yang lain.
Layarnya AMOLED dengan bezel tipis dan kecerahan tinggi. Kameranya 108 megapiksel, hasilnya jernih dan detail. Buat kebutuhan modern, ada NFC yang multiguna. Baterainya tahan lama, dan ada fitur charging melimpah. Bahkan, dia juga mendukung ekosistem MagCharge, jadi cocok buat yang mau upgrade aksesoris. Audionya juga nggak main-main, stereo speaker hasil racikan JBL, jadi suara yang keluar benar-benar bagus. Tapi, kamera ultrawide-nya nggak ada. Terus, port audio 3,5 mm juga nggak disediain, jadi harus pakai adapter atau TWS. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi. Nubia Neo 2 5G ini cocok banget buat gamer. Ada shoulder triggers yang bikin main game lebih nyaman, plus fitur Game Space 2.0 yang bikin pengalaman gaming makin imersif. Performanya juga nggak main-main, dijamin lancar buat game berat. Memori luas dan kencang, jadi nggak perlu khawatir soal loading atau kapasitas. Layarnya bagus banget, pas buat main game atau nonton. Ditambah lagi, ada fitur Live Island yang keren dan stereo speaker yang bikin audio lebih hidup. Baterainya gede, 6000 mAh, jadi bisa main game tanpa sering ngecas. Desainnya juga unik, mirip Transformers, bikin HP ini stand out. Kameranya juga masih layak buat kebutuhan sehari-hari. Tapi kekurangannya, masih ada isu overheat kalau dipakai gaming terlalu lama. Terus, nggak ada kamera ultrawide, dan perekaman video maksimal cuma sampai 30 fps. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi. Poco M6 Pro 4G ini punya banyak hal menarik. Desainnya fresh banget, kelihatan modern, dan build quality-nya juga oke. Layarnya udah AMOLED 120Hz, tajam dan smooth, bikin pengalaman gaming jadi maksimal. Performanya nggak kalah keren, pakai Helio G99 Ultra, cocok buat multitasking atau main game berat. Kapasitas memorinya luas banget, total RAM-nya bisa sampai 24GB. Kameranya lengkap, bahkan ada OIS yang bikin hasil foto lebih stabil. Sensor dan konektivitasnya juga lengkap. Baterainya tahan lama, dan pengisian dayanya juga cepat. Tapi ada beberapa catatan. Kamera dan bodinya masih ada ruang untuk peningkatan. Terus, masih pakai MIUI, belum HyperOS yang katanya bakal lebih ringan. Dan kalau kamu butuh 5G atau slot microSD khusus, sayangnya di sini masih hybrid. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi. Samsung Galaxy A16 4G ini desain bodinya minimalis dan enak digenggam, cocok buat pemakaian sehari-hari. Layarnya udah Super AMOLED, kecerahannya sampai 800 nits, jadi nyaman dipakai di luar ruangan. Performanya juga nggak main-main, pakai MediaTek Helio G99, bikin multitasking atau gaming tetap lancar. Memori lumayan besar banget, ada opsi sampai 8/256GB. Kameranya juga bagus di kelasnya, hasil foto cukup detail. Ada NFC juga buat transaksi non-tunai, praktis banget. Baterainya 5000 mAh, tahan lama, dan Samsung kasih jaminan pembaruan software sampai 5 tahun. Tapi ada kekurangannya. Paket penjualan minimalis, jadi mungkin kamu perlu beli aksesoris tambahan. Rekaman video belum bisa 60 fps, AIS nggak ada, dan kamera ultrawide cuma 5 megapiksel. Speakernya juga masih mono, belum stereo. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi.